Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kaum wasilah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertemuan di Saqifah Bani Sa'idah yang memperbincangkan masalah penerus kepemimpinan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengarah kepada keputusan yang hendak mengangkat Sa'ad bin Ubadah sebagai pemimpin kaum muslimin yang bertugas meneruskan kepemimpinan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kesimpulan seperti itu segera terdengar oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Konon yang menyampaikan berita tentang hal itu kepada Umar ialah seorang yang bernama Ma'an bin Adi. Ketika itu Umar sedang berada di rumah Rasulullah. Pada mulanya Umar menolak ajakan Ma'an bin Adi untuk menyingkir sebentar dari orang banyak yang sedang berkerumun di sekitar rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi karena Ma'an terus mendesak, akhirnya Umar menuruti ajakannya. Kepada Umar, Ma'an memberitahukan segala yang sedang terjadi di Saqifah Bani Sa'idah. Dengan penuh kegelisahan dan kekhawatiran, Ma'an menyampaikan informasi kepada Umar. Umar sendiri ternyata tidak dapat menyembunyikan keresahannya mendengar berita itu. Ia belum tahu apa yang harus diperbuat. Oleh karena itu, ia segera menjumpai Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an yang sedang turut membantu membenahi persiapan pemakaman jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Aku sedang sibuk. Rasulullah belum lagi dimakamkan. Aku hendak kau ajak kemana?" Jawab Abu Bakar menanggapi ajakan Umar. "Tidak boleh tidak, engkau harus ikut. Insya Allah kita akan segera kembali," ujar Umar sambil menarik tangan Abu Bakar. Akhirnya Abu Bakar tidak dapat mengelak dan menuruti ajakan Umar. Sambil berjalan, Umar menceritakan semua yang didengar tentang pertemuan yang sedang berlangsung di Saqifah Bani Sa'idah. Abu Bakar merasa cemas dengan terjadinya perkembangan mendadak di saat orang sedang sibuk mempersiapkan pemakaman jenazah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setibanya di Saqifah, mereka lihat tempat itu penuh sesak dengan orang-orang Ansor. Di tengah-tengah mereka terlentang tokoh terkemuka mereka, Sa'ad bin Ubadah, yang sedang sakit. Setelah mengucapkan salam dan masuk ke dalam Saqifah, Abu Bakar As-Siddiq dengan penampilannya yang tenang dan berwibawa mulai berbicara. "Sesudah kaum muhajirin, tak ada orang yang mempunyai kelebihan dan kedinian memeluk Islam selain kalian. Oleh karena itu patutlah kalau kami menjadi pemimpin-pemimpin dan kalian menjadi pembantu-pembantu kami. Dalam musyawarah kami tidak akan mengistimewakan orang lain kecuali kalian, dan kami tidak akan mengambil tindakan tanpa kalian." Mendengar penjelasan Abu Bakar tersebut, seorang Ansar bernama Hubab bin Al-Munzir bersitegang leher. Ia berseteru kepada kaumnya, "Hai orang-orang Ansar, demi Allah, Allah tidak disembah secara terang-terangan selain di tengah-tengah kalian dan di negeri kalian. Salat pun belum pernah diadakan secara berjamaah selain di masjid-masjid kalian. Imam pun tidak dikenal orang di negeri Arab selain melalui pedang-pedang kalian. Oleh karena itu, peganglah teguh-teguh kepemimpinan kalian. Jika mereka menolak, biarlah dari kita seorang pemimpin dan dari mereka seorang pemimpin." Tibalah saatnya Umar bin Khattab berbicara. Dengan nada keras tertahan-tahan ia berkata, "Alangkah jauhnya pikiran itu. Dua bilah pedang tak mungkin berada dalam satu sarung. Orang-orang Arab tak mungkin rela menerima pimpinan kalian, sebab Nabi mereka bukan berasal dari kalian. Orang-orang Arab tidak akan menolak jika kepemimpinan diserahkan kepada golongan Quraisy, sebab baik kenabian maupun kekuasaan berasal dari mereka." Hubab bin Al-Munzir berdiri lagi seraya berteriak, "Hai orang-orang Ansar, jangan kalian dengarkan perkataan orang itu dan rekan-rekannya. Mereka akan merampas hak kalian. Jika mereka tetap menolak apa yang telah kalian katakan, keluarkanlah mereka itu dari negeri kalian dan peganglah sendiri kepemimpinan atas kaum muslimin." Pada waktu Bashir bin Sa'ad Al-Khazraji melihat orang Ansar hendak bersepakat mengangkat Sa'ad bin Ubadah sebagai Amirul Mukminin, ia segera berdiri. Bashir sendiri adalah orang dari kabilah Khazraj. Ia merasa tidak setuju jika Sa'ad bin Ubadah terpilih sebagai khalifah. Berkatalah Bashir, "Hai orang-orang Ansar, Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang dari Quraisy dan kaumnya tentu lebih berhak mewarisi kepemimpinannya. Demi Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memperlihatkan alasan kepadaku untuk menentang mereka memegang kepemimpinan umat. Bertakwalah kalian kepada Allah, janganlah kalian menentang atau membelakangkan mereka." Mendengar suara orang Ansar memberi dukungan kepada kaum muhajirin, Abu Bakar berkata lagi, "Inilah Umar dan Abu Ubaidah. Bai'atlah salah seorang mana yang kalian sukai."
Tetapi dua orang yang ditunjuk oleh Abu Bakar menyahut dengan tegas, "Demi Allah, kami berdua tidak bersedia memegang kepemimpinan mendahuluimu. Engkaulah orang yang paling afdol di kalangan kaum muhajirin. Engkaulah yang mendampingi Rasulullah di dalam gua, dan engkau jugalah yang mewakili beliau mengimami sholat jamaah selama beliau sakit. Ulurkanlah tanganmu, engkau kubaiat." Tanpa berbicara lagi, Abu Bakar segera mengulurkan tangan dengan kedua orang itu, yakni Umar bin Khattab dan Abu Ubaidah. Segera menyambut tangan Abu Bakar sebagai tanda membaiat. Kemudian menyusul Bashir bin Sa'ad mengikuti jejak Umar dan Abu Ubaidah. Begitu melihat ada seorang pemimpin kabilah Khazraj membaiat Abu Bakar, seorang terkemuka dari kabilah Aus bernama Usaidah bin Udair segera pula berdiri dan turut menyatakan baiatnya kepada Abu Bakar. Dengan langkah Usaid ini, maka semua orang dari kabilah Aus akhirnya menyatakan baiatnya masing-masing kepada Abu Bakar dan Sa'ad bin Ubadah terbaring tak mereka hiraukan. Proses pengangkatan Abu Bakar radhiyallahu anhu sebagai khalifah ternyata tidak sepenuhnya mulus, karena ada beberapa orang yang belum memberikan ikrar seperti Ali bin Abi Thalib, Abbas bin Abdul Muthalib, Fadl bin Al-Abbas, Zubair bin Al-Awwam bin Al-Ash, Khalid bin Sa'id, Miqdad bin Amir, Salman Al-Farisi, Abu Zar Al-Ghifari, Amma bin Yasir, Bara bin Azib, dan Ubay bin Ka'ab. Telah terjadi pertemuan sebagai kaum muhajirin dan ansar dengan Ali bin Abi Thalib di rumah Fatimah. Mereka bermaksud membaiat Ali bin Abi Thalib dengan anggapan bahwa beliau lebih patut menjadi khalifah karena berasal dari Bani Hashim yang berarti Ahlul Bait. Proses pengangkatan Abu Bakar radhiyallahu anhu sebagai khalifah pertama menunjukkan betapa seriusnya masalah suksesi kepemimpinan dalam masyarakat Islam pada saat itu. Dikarenakan suku-suku Arab kepemimpinan mereka didasarkan pada sistem senioritas dan prestasi tidak diwariskan secara turun-temurun. Sahabat, demikianlah kisah perseteruan kaum muhajirin dan ansar sesaat setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat untuk mengangkat khalifah di antara mereka. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari